فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta diberikan kesempatan dalam rangka menuntut ilmu. Tentunya ini nikmat yang sangat besar sekali. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri teladan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berharga ini, sebagaimana kata panitia, kita akan membahas bab fi man la tasihu imamatuhu fis shalah, bab tentang orang-orang yang tidak sah menjadi imam di dalam salat. Tentunya ini pembahasan di antara pembahasan yang sangat penting baik bagi ikhwan maupun akhwat. Begitu juga bagi para pendengar sekalian. Karena apa? Karena kita ketahui salat adalah amalan yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Dan sini akan membahas orang-orang yang tidak boleh atau yang tidak sah menjadi imam di dalam salat. Makanya ini harus kita ketahui, khususnya bagi para ikhwan. Dan nanti di sini lebih cenderung bagi orang yang mempunyai wewenang di dalam salat. Di antaranya seperti pemerintah yang mereka dapat mengangkat dan memecat imam. Nah, ini di antaranya pembahasan yang penting bagi orang yang mempunyai wewenang yang mengangkat seorang imam. Begitu juga bagi masjid DKM masjid. Jadi mereka harus mendengarkan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah tentang orang-orang yang tidak sah menjadi imam. Dan bahkan ada orang yang dia salat tetapi salatnya tidak terangkatkan. Nanti akan kita bahas juga hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para akhwat. Jangan sampai mendapatkan calon suami yang tidak bisa sholat. Atau dia sholat tetapi termasuk orang-orang yang tidak sah menjadi imam di dalam sholat. Maka ini bahaya. Dan penting juga bagi para ummahat, para ibu-ibu untuk mendidik anaknya, yaitu tentang bab sholat. Dan harus mengetahui orang-orang yang tidak sah dan orang-orang yang sah menjadi imam di dalam sholat. Kita mulai. Qala al-muallif hafizahullah, para pengarang kitab ini hafizahullah berkata, semoga Allah SWT menjaganya, innal imamata fis shalah mas'uliyatun kubra. Imam di dalam salat dia mempunyai tanggung jawab yang amat besar. Seorang imam. Wa kama annaha tahtaju ila muahhilat yajibu tawafuruha fil imam.
ia membutuhkan kemampuan atau kesanggupan. Yajibu tawafuruha fil imam, yang wajib tersedia bagi seorang imam, au yustahabbu tahalli biha, atau dianjurkan yang ia miliki. Kadzalika yajibu ayyakunal imam saliman min sifatin tamna'uhu min tasannumi hadal mansib. Begitu juga seorang imam wajib dia terbebas atau selamat dari sifat-sifat yang menghalanginya dari mengemban tugas-tugas ini, yaitu seorang imam. Au tunkisu ahliyatahu lahu, atau yang dapat mengurangi kapasitas imamnya. Jadi kesimpulannya imamnya harus benar-benar yang baik, yang salim, yaitu terbebas dari berbagai macam keburukan. Kemudian di sini fala yajuzu aywalliya al-fasik imamatas shalah. Di sini disebutkan langsung yang pertama di antaranya, orang yang fasik tidak dibolehkan diangkat menjadi imam salat. Orang yang fasik. Wal fasiku, dan orang yang fasik itu siapa? Wal fasiku huwa man kharaja an haddil istiqamah. Jadi orang yang fasik mereka yang keluar dari batasan-batasan itu istiqamah, di jalan yang lurus. Birtikabi kabiratin ma'a kabairi dzunub, dan mereka melakukan dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar. Allati hiya duna syirki, selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Jadi apalagi imam melakukan kesyirikan, kalau kita tahu maka dia tidak boleh menjadi imam. Jadi di sini orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia muslim, dia melakukan dosa besar, maka dia tidak boleh menjadi imam. Apalagi seorang melakukan kesyirikan, sudah jelas itu terlarang untuk menjadi imam. Dan terkhususnya di kota kita tercinta, di kota Palembang, ya tugas kita masih banyak, tugas kita masih panjang, masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian dijelaskan lagi wal fisku nau'an, perbuatan fasik itu dua macam. Fiskun amali, fasik yaitu perbuatan, wa fiskun i'tiqadiyun, dan perbuatan fasik yaitu keyakinan. Di sini lagi dijelaskan fal fiskul al amali, apa itu perbuatan fasik secara perbuatan, kartika bi fahisyatiz zina, seperti melakukan perbuatan zina. Berarti kalau orang itu jelas melakukan perbuatan zina, ini dosa besar. Dan yang lainnya seperti riba, di sini disebutkan juga wasariqah, mencuri, wasyurbil khamar, minum khamar, riba dan lain sebagainya, dari dosa-dosa besar, maka mereka semua tidak boleh menjadi imam. Jelas kalau kita mengetahuinya, maka yang berwenang DKM atau pemerintah harus melarangnya untuk menjadi imam. Dan tentunya tidak boleh juga kita ketika ada orang menjadi imam langsung ditanya, apakah Anda melakukan perbuatan dosa besar? Ya berarti kita juga mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau sudah jelas, maka orang tersebut harus dilarang jika dia melakukan dosa-dosa besar. Kemudian wal fisku al-i'tiqadi, fasik keyakinan. Karrafad, di sini karrafudi, wal i'tizal wa tajahum. Di sini nama-nama kelompok yang menyimpang. Karrafad ini disebutkan Rafidah, seperti orang Syiah Rafidah. Wal i'tizal maksudnya di sini orang firqah Mu'tazilah. Sama juga wa tajahum. Wa tajahum di sini pengikutnya atau orang-orang Jahmiyah yang mereka tidak meyakini atau tidak mengimani asma wa sifat.
asmaullah wa sifati al-husna. Jadi mereka tidak mempercayai semua. Ini termasuk al-Jahmiyah. Jadi 3 kelompok ini.